Mari dengan tetap berdiri kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saudara, ini akan menjadi dasar dari tema kita, yaitu berlomba, maju, dan tekun. Berlomba, maju, dan tekun. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, mari kita membaca bersaut-sautan. Saya ayat yang pertama, jemaat ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang berlomba, maju, dan tekun. Saya mau tunjukkan satu gambar. Kita tentunya familiar tentang hal ini ya. Nah, masih ingat tentunya ya, waktu kita masih kecil dahulu ya, dahulu kala. Dulu waktu masa-masa Dirgahayu ya, kemerdekaan 17 Agustus. Nah, ini bulan depan ya, kita akan merayakan hari kemerdekaan juga, kemerdekaan Singapura dan juga kemerdekaan Indonesia juga. Biasanya ada perlombaan. Nah, ini ada perlombaan balap karung ya. Nah, anak yang kecil itu saya senang sekali. Dulu saya juga ikut perlombaan balap karung, tidak kehitung berapa kali ngusruk begitu ya. Jadi lompat, tapi enggak kapok gitu untuk ikut lagi gitu. Ada lomba tarik tambang juga ya di situ. Terus mungkin yang paling seru lomba makan kerupuk kali ya. Jadi ditarik-tarik begitu. Saya belum pernah lihat di Singapura dilakukan kayak dalam komunitas Indonesia. Mungkin di Kedubes kali atau ini ya. Dan juga ada satu lomba panjat pinang ya. Ini biasanya bapak-bapak nih gitu kan ya. Kan seru kalau misalnya sekali-sekali ya di KPBB gitu ya, lagi ada acara apa gitu. Nah ya, anak-anak ya, K2 lawan K2 lomba balap karung gitu ya. Nah, atau bapak-bapak pelaut ikut lomba panjat pinang. Cuma bingung nancepnya di mana memang itu pinangnya ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu gambaran perlombaan yang sebenarnya memang disukai ya. Jadi walaupun perlombaan itu tuh sulit ya, kadang-kadang ada yang jatuh. Kalau tarik tambang tuh yang kalah itu biasanya terseret begitu ya. Jadi karena dia menahan, dia tetap terseret begitu. Kalau panjat pinang kadang-kadang tuh karena pohonnya itu ya tiang pinangnya itu dikasih oli atau gemuk begitu ya, jadi licin, kadang-kadang merosot gitu. Tapi itu tidak menyurutkan semangat untuk lagi dan lagi gitu untuk dilakukan. Nah, saya percaya salah satu alasannya adalah karena ada rewardnya ya. Nah, mereka selalu melihat ada reward. Kalau yang panjat pinang biasanya ngeliatin sepeda itu ya di atas gitu. Sepeda digantung di atas ya. Nah, jadi mereka rewardnya itu mereka melihat ke reward itu. Yang kedua juga ada karena sukacita ya. Oke, nggak dapat reward nggak apa-apa, tapi ada sukacita bersama yang dinikmati gitu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu gambaran yang indah. Nah, Tuhan juga memberikan kepada kita satu perlombaan
gitu ya. Tapi bukan perlombaan makan kerupuk ya atau balap karung tentunya. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah satu perlombaan iman. Satu perlombaan untuk memelihara iman kita sekalipun iman kita itu sedang berada di bawah tekanan. Kalau tadi kita membaca di dalam perikop kita pasal 12, khususnya kalau kita membaca surat Ibrani, atau kitab Ibrani ini dari awal sampai akhir, kita itu akan mendapatkan satu kesan penulis ini seperti sedang khotbah KKR, begitu ya. Menulis Ibrani ini menulis dengan berapi-api, begitu. Tidak ada lagi salam pembuka di dalam surat Ibrani, semuanya langsung straight to the point, begitu. Pada masa yang lalu Allah berbicara kepada nenek moyang, kepada nabi dan lain sebagainya. Sudah genap waktunya sekarang Allah berbicara melalui anaknya. Straight to the point, langsung. Kenapa begitu? Karena di sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa jemaat Ibrani pada waktu itu, surat Ibrani ini ditujukan kepada jemaat yang namanya jemaat diaspora. Ya, orang-orang percaya yang tersebar waktu itu oleh karena penganiayaan. Mereka sedang berada di bawah penganiayaan yang berat pada waktu itu. Sehingga betul-betul di sini, di dalam surat ini, Rasul Paulus atau penulis dari surat Ibrani itu memberikan satu encouragement, memberikan satu penguatan bahwa iman yang mereka pegang di dalam Kristus itu tidak sia-sia. Bahwa Kristus itu jauh lebih tinggi daripada malaikat, bahkan jauh lebih tinggi daripada Musa dikatakan. Dan dia adalah imam besar yang agung itu. Jadi iman kepadanya itu layak untuk terus diperjuangkan bahkan sampai mati. Kira-kira begitu. Nah, untuk melakukan hal ini, penulis Ibrani mengatakan kita harus melakukannya dengan tekun. Di ayat yang pertama di sana dikatakan, kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, mari kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Lalu di sana dikatakan berlomba dengan tekun. Satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali di sini dengan tekun itu dalam bahasa Yunaninya itu adalah hipomone. Hipomone atau di dalam teks ini sebetulnya dalam bentuk akusatif yaitu hipomonen. Sebenarnya berasal dari dua kata ya. Hypo dan juga meno. Nah, hypo itu berarti di bawah, under. Sedangkan meno itu stay atau tinggal, gitu ya. Jadi, hypomone itu sebenarnya adalah tetap tinggal di bawah atau berada di bawah, seperti berada di bawah tekanan. Dan dia tidak hancur, tidak remuk, tidak rusak, dia stay di sana. Dia tetap kokoh, dia tetap kuat, walaupun ditekan begitu rupa. Ini adalah gambaran hipomone. Kalau dulu itu di Jakarta dan kota-kota sekitarnya itu suka ada pedagang keliling ya, pedagang keliling. Saya tidak tahu Bapak Ibu masih ingat nggak? Kalau dulu di kota-kota kecil itu suka ada bapak-bapak yang suka bawa ranjang. Nggak ingat ya, gitu ya. Bawa, ya kalau bawa teng-tengan biasanya sih banyak ya pikulan begitu ya. Nah, satu kali saya pernah melihat ada bapak-bapak dia jualan ranjang. Kok ranjang dijual begitu ya? Kalau ranjang dijual kan datang aja ke showroomnya atau ke tempatnya gitu ya bisa lihat gitu. Nah ini dia bawanya ranjangnya dipikul. Gimana caranya? Ya begitu caranya. Ranjangnya kan besar tuh ya kalau orang dulu bikin ranjang kan memang benar-benar dari kayunya asli gitu, bukan serbuk kayu yang dipadatkan. Ini benar-benar ranjang asli. Dan bapak-bapak ini angkat ranjangnya begitu ya, dia pikul, lalu dia bawa, lalu dia berhenti ke satu rumah, dia tawarkan begitu. Dia bawa lagi, dia berhenti ke satu rumah, dia tawarkan. Dia terus-menerus berada di bawah tekanan ranjang, tetapi dia tidak menyerah karena dia tahu dia sedang melakukan apa. Dia tahu kalau dia berhasil menjual itu, ranjang itu, dia bisa menafkahi keluarganya. Ini gambaran yang sederhana saja sebetulnya dari apa yang disebut sebagai stay under. Atau benar-benar tetap berada di bawah tekanan, tetapi tetap kuat. Karena
ada value atau ada nilai yang diperjuangkan. Bapak Ibu Saudara, tekanan apa yang waktu itu sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan atau oleh penerima surat Ibrani di sini? Ada dua sebetulnya ya tekanannya pada waktu itu. Yang pertama, penganiayaan dari luar. Tekanan dari luar itu yang pertama itu dari Kaisar Claudius kira-kira pada tahun 49 Masehi. Kalau kita membaca dari Kisah Rasul pasal 18 ayat 2, itu dikatakan di sana jemaat Tuhan tersebar ya. Jemaat Tuhan tersebar ke berbagai tempat di sana. Oleh karena Kaisar Claudius pada waktu itu memerintahkan atau melarang orang-orang Kristen berada di Roma. Sehingga mereka tersebar dan teraniaya. Tetapi pada masa penulisan surat Ibrani ini, yang paling terasa itu adalah penganiayaan dari kemungkinan besar Kaisar Nero. Kira-kira pada tahun 64. Di mana di sana Rasul Paulus juga mati sebagai martir dipenggal kepalanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi di sini ada satu penganiayaan yang besar sekali. Ibrani pasal 10 di sana mengatakan mereka diajak untuk mengingat dulu bagaimana mereka itu bergumul di dalam tekanan yang begitu besar. Dengan mengingat pergumulan yang dulu yang mereka bisa bertahan, Rasul Paulus berharap jemaat yang menerima surat ini itu bisa ingat bahwa Tuhan juga akan memampukan mereka untuk tetap bertahan di masa-masa sukar pada saat sekarang ini. Tetapi juga ada tekanan dari dalam, yaitu ada ajaran-ajaran sesat, ya. Ada Yudaisme di sana, lalu ada Gnostisisme, mulai dari Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai 3 dan seterusnya. Di sana dikatakan kalau ditinjau dari sudut pandang kerohanian, seharusnya penerima surat Ibrani ini sudah harusnya jadi pengajar begitu. Tetapi masih saja yang dibutuhkan itu adalah susu, bukan makanan keras gitu. Masih harus menerima makanan-makanan yang ringan sekali, seperti itu. Sebab kenapa? Sebab mereka mudah sekali digoyahkan. Sehingga ini menjadi satu tekanan-tekanan yang terus-menerus menggerogoti komunitas orang percaya, bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Nah mungkin kita berkata, Pak Yudi, tapi kami gereja Tuhan pada masa kini, itu khususnya kita mungkin ya gereja-gereja di Singapura, kami tidak mengalami tekanan-tekanan yang seperti ini secara penganiayaan mungkin tidak terlalu ya. Dianiayanya seperti apa gitu. Kita tidak di depan mata mungkin seperti mengalami gereja-gereja Tuhan yang ada di Surabaya gitu atau di tempat-tempat tertentu di negara-negara di mana iman Kristen itu ditindas betul-betul. Atau pengajaran sesat ya. Mungkin tidak terlalu kita rasakan seperti itu. Tapi mungkin ada tekanan-tekanan yang bentuknya lain. Nah saya coba melihat, memberikan contoh. Nah ini bukan satu daftar yang ekshaustif ya. Bukan satu daftar yang lengkap untuk mewakili semua pergumulan kita. Tapi mungkin bisa mewakili atau mengajak kita mengingat kembali struggle atau pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di depan mata. Misalnya sekularisme ya. Pergumulan kita di dalam konteks kehidupan Singapura di sini. Sekularisme itu berbicara tentang bagaimana nilai kehidupan itu banyak kali itu diukur dari kebendaan. Apa yang rohani itu kalau bisa dipisahkan dari apa yang menjadi kehidupan sehari-hari. Apa yang disebut sebagai iman atau apa yang disebut sebagai hubungannya dengan kerohanian atau dengan Tuhan, itu kalau bisa dilepaskan atau diletakkan pada porsinya. Porsinya di mana? Porsinya bukan di dalam lingkup akademis. Porsinya bukan berada di dalam lingkup orang-orang yang hidupnya yang disebut sebagai memiliki pengetahuan. Tetapi mereka adalah harus diletakkan pada pinggiran-pinggiran, begitu ya. Tidak berada di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa seperti itu? Salah satu alasannya adalah karena akal pikiran manusia itu dia asumsikan harus independen, harus otonom. Dan iman itu bersifat warisan. Iman itu bersifat asumsi-asumsi tahayul. Oleh karena itu, jika diletakkan di dalam ranah akademis, dia menjadi aneh. Dia tidak pada tempatnya, sehingga harus disingkirkan keluar.
Di dalam konteks yang seperti itu, biasanya iman itu tidak terlalu mendapat tempat yang terlalu penting. Apalagi mendapat tempat utama. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ada di depan mata kita. Dan anak-anak kita, mereka yang belajar di sekolah, tidak seperti waktu kita belajar pada masa lalu. Kita belajar pada masa lalu, kita langsung terpapar atau terbuka terhadap konteks pembicaraan yang namanya iman. Pembicaraan yang namanya religious values, seperti itu. Tetapi dalam konteks di mana anak-anak kita hidup di sini, boleh dikatakan mereka tidak mendapatkan itu di sekolah. Tapi yang mereka dapatkan adalah di gereja, seperti ini. Saya pernah bertanya satu kali kepada beberapa orang anak remaja. Khususnya dalam konteks, karena kita, dalam prosata kita adalah tahun misi. Jadi saya bertanya, kamu mau men-sharingkan iman kamu kepada siapa? Atau saya bertanya waktu itu, kamu punya teman Kristen nggak di sekolah? Dia diam. Dia hitung-hitung namanya ya. Hitung-hitung namanya. Oh dia bilang, nggak ada. Yang Kristen nggak ada. Nggak ada. Jadi kamu main sama siapa? Ya sama semuanya. Katanya gitu ya. Terus kalian main, ada nggak waktu misalnya kalau makan berdoa, atau hal-hal tertentu kamu bicarakan dalam keimanan begitu, dalam perspektif religious value, apalagi Christian value, ada nggak begitu? Nggak ada, kata dia begitu. Dan itu menjadi sesuatu yang asing sekali. Dan saya terkejut sekali pada waktu kami pernah bertanya, gitu ya, saya dan Ibu Stella bertanya, coba pengalaman rohani apa yang kamu bisa sharingkan? Kamu tuh ditolong oleh Tuhan Yesus. Kamu tuh mengalami satu pengalaman di mana misalnya kamu berdoa, Tuhan menjawab doa kamu, atau kamu tuh benar-benar mengalami yang namanya satu pengalaman iman, berjalan bersama dengan Tuhan, begitu ya. Entah mungkin kamu lagi sakit, atau Tuhan menjawab, atau dikuatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, hal seperti itu yang itu cukup umum ya di dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Tapi menarik sekali jawaban anak-anak ini apa? Mereka semua diam. Nggak ada tuh Kak. Nah, gitu ya. Nggak ada tuh. Saya kaget sekali. Kok nggak ada? Begitu ya. Nggak ada. Saya sakit, saya ke dokter. Itu bukan Tuhan, itu dokter. Begitu ya. Saya lagi struggle dengan exam, begitu, dengan tugas-tugas. Itu karena saya berusaha dengan keras. Saya bisa melewatinya dengan baik. Itu bukan Tuhan, Kak. Loh, tapi kamu berdoa. Ini berdoa, disuruh soalnya. Tanya begitu. Jadi itu seperti dekorasi rohani, begitu kira-kira ya, iman itu. Wah, itu bahaya. Tapi kita bersyukur karena camp kemarin memberikan satu warna yang besar sekali kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini salah satu struggle kita juga, sekularisme gitu ya, dalam kehidupan kita. Yang kedua, itu adalah pragmatisme. Pragmatisme itu berbicara tentang bahwa hal-hal atau nilai-nilai itu seberapa itu berpengaruh atau seberapa itu punya bobot atau bisa diterima, itu tergantung dia bisa mencapai sasaran atau tidak, begitu. Kalau dia tidak bisa mencapai tujuan, tidak bisa mencapai misalnya tujuan ekonomis begitu ya, maka seberapapun bagusnya nilai itu, ya udah jangan dipakai, kira-kira begitu. Nah, kadang-kadang kita juga mengambil keputusan juga keputusan yang pragmatis. Tetapi ketika hal itu bersentuhan dengan nilai-nilai rohani, nah itu akhirnya kita masuk ke dalam satu pergumulan begitu. Jadi tidak lagi dinilai atau dilihat objektivitas kebenarannya, apalagi nilai dari spiritualitasnya begitu. Tetapi yang dinilai itu adalah efektivitas aplikasinya. Biasanya itu diukur dari result, jumlah, kuantitas begitu. Statistik, seberapa yang memberikan respon, jumlah, dan lain sebagainya. Sekalipun misalnya kalau ada satu kegiatan itu penting misalnya begitu. Satu kegiatan yang kita tahu misalnya objektivitasnya baik, punya nilai moral, apalagi secara spiritual baik. Tapi kalau misalnya hal itu
membuat statistik turun dan lain sebagainya, maka biasanya akan di-ban atau dikurangi. Nah, itu hal-hal yang sifatnya pragmatis, hal seperti itu. Nah, yang terakhir, separation. Separation ini saya berpikir mungkin umum sekali ya di tengah-tengah kita, gitu, dalam konteks kita berjemaat. Separation ini berbicara bukannya masalah divorce, bukan hanya seperti itu, tapi separation ini adalah keterpisahan, baik secara fisik maupun emosional, di dalam keluarga, gitu. Atau di dalam komunitas, misalnya karena tuntutan pekerjaan atau profesionalitas kita. Jadi banyak di antara kita juga yang pasti mengalami hal ini. Dan ini adalah satu bagian dari kehidupan kita sehari-hari, begitu ya. Karena misalnya kita melihat, memang tuntutan dari pekerjaan, kita harus misalnya travel, atau kita stay berpisah dari keluarga dalam satu kurun waktu yang panjang. Itu adalah realita dari kehidupan kita, gitu. Atau kita juga melihat memang di dalam konteks kita di Singapura, memang dalam lingkup yang kecil, kita butuh sesuatu yang lebih luas untuk mengembangkannya. Jadi itu juga mendorong kita untuk akhirnya sejenak meninggalkan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, ini kalau kita lihat sebenarnya kita terpisah dari keluarga demi keluarga sebetulnya. Dan ini adalah sesuatu yang baik. Tetapi pasti ada impact-nya. Dan jika ini tidak dilakukan dengan bijak, dengan balance, pasti ada dampak yang besar dalam kehidupan keluarga itu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah mungkin bisa dikatakan tekanan-tekanan pada masa kini yang kita hadapi. Ya. Tekanan-tekanan menjadi satu pergumulan-pergumulan kita. Dan penulis surat Ibrani di sini mengatakan, kalau kita mau berada tetap kuat di bawah tekanan-tekanan seperti ini, kita harus melakukan apa? Dan penulis Ibrani mengatakan yang pertama, sana di ayat yang pertama, teladani para saksi iman. Saya dikatakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dan siapa para saksi iman itu? Kalau dalam konteks Ibrani, sebenarnya di sini penulis itu sudah menjelaskan. Mulai dari pasal 11, dari ayat 1 sampai 3 ketika dia mendefinisikan tentang apa itu iman. Menjelaskan apa itu iman. Lalu mencontohkan bagaimana iman itu dilakukan oleh para saksi iman. Mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-40. Mereka tetap memelihara imannya karena mereka tahu bahwa dunia ini tidak layak untuk mereka dikatakan seperti itu. Mereka menantikan sesuatu yang dikatakan lebih besar daripada apa yang ada saat ini. Dengan demikian dikatakan mereka punya keteguhan dan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kita meneladani para saksi-saksi iman? Bukan hanya saksi-saksi iman di dalam Alkitab, tetapi juga sebetulnya adalah saksi-saksi iman yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu saksi-saksi iman masa kini. Siapa mereka, Pak Yudi? Gitu ya. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Mereka adalah orang-orang yang setia, yang dengan berbagai kelemahannya tetap memelihara imannya. Nah, biasanya orang-orang ini ada di dalam K2-K2 kita. Gitu ya. Wah, kita mulai berpikir, oh mungkin saksi iman saya tuh si Anu, begitu. Dia ada di sini. Tapi yang kita sebut si Anu, dia juga berpikir, oh mungkin saksi iman saya itu ya kamu, begitu ya. Jadi saling menunjuk, begitu. Bukankah kita sebetulnya satu sama lain adalah saksi iman bagi sesamanya? Ketika kita berada dalam K2, kita sebetulnya saling menguatkan, ya, saling mendoakan, bernyanyi, memuji Tuhan bersama. Saya masih ingat waktu itu, ada banyak K2-K2 yang ketika sedang berada dalam pergumulan satu keluarga, mereka tidak diam, tapi menceritakan dan tolong doakan, gitu. Tolong doakan. Misalnya keputusan untuk anak akan studi atau keputusan tentang dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Mereka saling mendoakan dan menguatkan. Saya melihat ini adalah seperti kalau dikatakan, Rasul Paulus mengatakan seperti awan yang mengelilingi. Itu adalah simbol proteksi, tapi juga simbol support.
Bapak Ibu Saudara, bukankah indah jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita juga berjalan bersama dengan saksi-saksi iman itu. Kita berjalan bersama dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menguatkan kita. Dan kita tidak bisa hidup sendirian. Jadi di sini pesannya adalah, kalau ada di antara kita yang belum punya K2, ayo cepat-cepat masuk ke dalam K2, begitu ya. Bisa menghubungi siapa yang belum punya K2, masuk ke sana. Nah, yang kedua di sini Paulus katakan di ayat 1b, bukan hanya meneladani saksi iman, tapi juga tanggalkan semua beban dan dosa. Nah, ini adalah satu bahasa figuratif, yaitu untuk menggambarkan bagaimana mengganti pakaian yang kotor atau pakaian yang usang itu dengan pakaian yang baru atau pakaian yang bersih. Misalnya kalau atlet yang mau berlari ya, ini bahasa yang dipakai dalam bahasa Yunani itu adalah beban itu jangan pakai baju yang terlalu berat begitu. Kalau mau lari itu pakai pakaian yang ringan sekali supaya bisa lari dengan cepat sekali. Karena biar cepat-cepat bisa sampai tujuan gitu ya. Dari sini gambarannya adalah beban dan dosa itu sebenarnya adalah menghambat kerohanian kita, membuat kita tidak bisa bertumbuh dengan sehat, membuat kita betul-betul jadi lemah. Saya menggambarkan mungkin dosa itu adalah seperti lintah begitu ya. Masih ingat dulu punya kesempatan pergi bersama dengan teman survei satu tempat di daerah puncak itu ya, ke dalam, masuk ke dalam satu hutan, kami survei lalu masuk lagi karena tertarik dengan hutan yang rimbun begitu ya. Padahal itu sudah ditulis tuh ya, do not trespass begitu. Nah, ini waktu masih remaja memang rada bandel juga sama teman. Padahal ini survei gereja ini ya, berdua ya. Masuk akhirnya ke dalam hutan, pengen tahu di dalamnya itu yang disebut do not trespass itu maksudnya ada apa di dalamnya gitu. Masuk gitu ya, survei maksudnya karena untuk kebaktian Padang ya, kebaktian outing. Masuk ke dalam, wah senang sekali dengar suara burung ya, karena masih belum terjamah begitu. Masuk ke dalam terus makin dalam, lupa tadi pintunya di mana. Akhirnya nggak bisa keluar begitu. Saya ingat berdua sama teman saya waktu itu ya. Nggak bisa keluar waktu itu. Nah, akhirnya kami ingat gimana cara keluarnya adalah dengarkan suara air. Dengarkan suara air. Jadi kami dengerin suara air di mana ada suara air. Kita terus ikutin suara air. Karena biasanya kalau ada suara air ada sungai gitu. Lalu kita masuk akhirnya ketemu tuh sama sungai itu. Kami nyemplung ke dalam sungai. Nah, sungai itu kira-kira selutut gitu ya. Jadi kami ikutin itu sungai sampai keluar dari hutan itu. Akhirnya bisa juga keluar. Wah, puji Tuhan, sebelum keluar dari hutan nyanyi sama Amazing Grace gitu ya. Karena udah kepikir, wah bakal tersesat nih, gak bisa keluar gitu. Akhirnya keluar dari sungai begitu. Nah, waktu keluar dari sungai, tuh kaki penuh dengan para pengikut gitu. Para pengikutnya lintah. Nempel itu lintahnya ya. Waduh, ada yang kecil ya, itu saya pikir mungkin bapaknya, emaknya, anaknya, cucunya ya, semua ya nempel di situ. Jadi dicabut-cabut satu-satu ya, nempel. Jadi ada bekas-bekas darahnya. Kita tuh nggak suka lintah, walaupun di dalam pengobatan tradisional itu bisa dipakai begitu ya untuk sedot darah kotor. Tapi kita pada umumnya kalau ayo mau main lintah, nggak mau. Kita, apalagi ibu-ibu ya, nggak mau lintah begitu. Bayangkan kalau lintah itu nempel di leher, begitu. Bayangkan kalau dia nempel di jantung. Saya bayangkan dosa itu seperti lintah. Bayangkan kalau dosa itu kita pelihara begitu rupa, dia akan menyedot darah-darah rohani. Dia akan membuat kita tidak suka dengan hal-hal yang rohani. Dia akan membuat kita seperti tidak punya gairah lagi untuk Tuhan. Mungkin kita sudah diselamatkan. Tapi bisa jadi kehidupan kerohanian kita itu benar-benar seperti orang yang kurang darah. Tidak ada vitalitas, tidak ada gairah lagi. Kayak stagnan aja begitu. Mungkin kita memelihara lintah itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan, tanggalkan itu. Lepaskan itu supaya kita bisa berlari. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bukan hanya di dalam hal-hal yang rohani. Di dalam aktivitas kita sehari-hari. Dosa dan beban, segala sesuatu yang sifatnya negatif, itu tuh menghambat produktivitas kita. Di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Kalau setiap hari kita mengeluh terus-menerus seperti itu mengganggu sekali. Dan itu membuat segala sesuatu yang harusnya bisa berjalan dengan efektif, menjadi terhambat. Tidak produktif. Ini yang kedua yang Tuhan katakan.
Yang ketiga, jika kita ingin berlomba dengan tekun, maka kita harus memandang kepada Tuhan Yesus, the author and perfecter of our faith. Bapak Ibu Saudara, ayat 2 di sana dikatakan, mari kita melakukan perlombaan ini dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata kita harus fokus kepada Tuhan Yesus. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesianya, itu mungkin kurang terlalu jelas. Karena di sana dikatakan, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Sebetulnya maksudnya memimpin kita dalam iman, Tuhan Yesus itu dikatakan dia seperti pioneer di dalam bahasa aslinya. Dia seperti orang pertama yang membawa sabit yang besar, misalnya membersihkan jalan-jalan, supaya kita semua bisa lewat di sana. Saya dikatakan dialah yang menyediakan jalan keselamatan itu, bahkan dikatakan he is the way. Dialah jalan itu. Dialah yang mengaruniakan iman di dalam hidup kita. Dia yang menjadi author of our faith. Tetapi bukan cuma author, tetapi dia juga perfecter, dikatakan. Membawa iman itu kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus itu tidak seperti seorang ibu yang melahirkan anak, lalu dia tidak sayang pada anaknya. Anak itu ditaruh misalnya di tong sampah, ibu itu pergi. Tidak. Tetapi dia melahirkan iman di dalam hati kita, tetapi dia juga membawa iman itu kepada kesempurnaan. Atau saya katakan, dia memberikan saving grace, anugerah yang menyelamatkan, tetapi juga Tuhan memberikan sustaining grace. Anugerah yang terus-menerus menopang. Sehingga sebetulnya ketika kita sedang berada dalam pergumulan yang berat di dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia sustaining. Dia menopang sampai kepada kesempurnaan dari iman itu. Dikatakan anugerah Tuhan selalu baru tiap pagi buat kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak di antara kita yang familiar ya dengan kesaksian satu puisi footprints ya, atau jejak kaki di tepi pantai. Sana dikatakan, penulisnya mengatakan, satu ketika aku bermimpi dan di dalam mimpiku itu aku berjalan di tepi pantai gitu ya, di atas pasir itu. Dan aku melihat di cakrawala itu terbentang kehidupannya. Dia seperti diajak melihat kembali kehidupannya dari sejak awal. Dan dia melihat di sana ada dua pasang jejak kaki di tepi pantai itu, di atas pasir itu. Jejak kaki dia dan jejak kaki Tuhan Yesus di sana. Dan mereka jejak kaki itu berjalan beriringan terus menerus. Tetapi ada masa-masa di mana ketika gambar di atas itu yang mengisahkan kehidupan dia itu menjadi begitu gelap, menjadi berat sekali, pergumulan, kesulitan, tantangan, tidak ada jalan keluar. Dia hanya melihat sepasang jejak kaki di sana. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa justru di saat-saat yang berat dalam hidup saya, Engkau justru meninggalkan saya? Ini jejak langkah kaki saya doang. Lalu Tuhan berkata kepadanya, anakku yang kukasihi, engkau salah. Justru jejak kaki yang sepasang itu bukan jejak kaki kamu. Itu jejak kaki saya, Tuhan bilang. Lalu dia bertanya, lalu di mana jejak kaki saya? Lalu Tuhan katakan, kamu lagi saya gendong. Kamu berada di dalam gendongan saya. Sebab kamu tidak sanggup melakukannya sendirian. Maka aku mengangkat kamu, aku menggendong kamu, aku membawa kamu supaya kita bisa melewatinya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya tidak tahu mungkin ada di antara kita juga yang sedang berada di dalam hal-hal seperti itu. Hidup kita diibaratkan seperti perjalanan di atas pasir itu. Dan ada masa-masa mungkin kita juga melihat cuma ada sepasang jejak kaki. Saya tidak tahu mungkin itu adalah masa-masa pergumulan kita di dalam keluarga. Atau ketika kita sedang harus mengambil satu keputusan yang penting. Transisi di dalam pekerjaan atau keputusan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Atau mungkin pergumulan sakit penyakit yang kita sulit untuk kita ceritakan kepada orang lain. Atau mungkin hal-hal yang harus dilepaskan, yang dulu kita sukai, yang dulu kita senangi, yang dulu adalah komunitas kita, sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dan kita mau tidak mau harus
hidup di dalam tempat yang baru. Atau mungkin tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Melewati atasan-atasan kita, bos kita, kolega kita yang terkesan tidak adil. Apakah kita tetap bisa memandang kepada Tuhan Yesus? Dia yang menggendong kita dan memampukan kita untuk bisa menjalani semuanya ini. Bukan dengan hancur, bukan dengan kalah, tetapi dengan tekun dan dengan penuh kemenangan dan kekuatan. Dan jika kita meneladani para saksi iman, jika kita di dalam hidup kita menanggalkan semua beban dan dosa dalam hidup kita, dan kita terus memandang kepada Tuhan Yesus, author dan perfecter of our life, maka Tuhan berjanji Dia akan memberikan sukacita setiap hari. Penderitaan salib yang dikatakan Tuhan Yesus mengalami bantahan yang berat sekalipun, itu digantikan dengan sukacita yang tiada terkatakan di dalam hidup. Dan sukacita yang dari Tuhan, firman Tuhan katakan, itu adalah kekuatan kita untuk terus berjalan mengiring Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita.